Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuga Biswandani, NIM 114-2140089. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja acara 5, yaitu mengenai layouting. Jadi di sini sudah terlihat hasil yang sudah jadi dari layouting ArcGIS acara 5. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan itu tuh sebelumnya kita sudah membuat peta penggunaan lahan terlebih dahulu, di mana kita menginput data yang telah kita download. Itu tuh input datanya dari kita download dari Tanah Air. Nah, terus kita pilih daerah mana. Kebetulan di sini saya memilih daerah dari Kabupaten Magetan dan bertepatan di Desa Kedung Putri, Kecamatan Kedung Putri, Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi di sini langkah pertamanya setelah kita membuat peta penggunaan lahan, tentunya kita juga harus membuat inset. Dan di sini bisa dilihat insetnya di sini sudah ada juga. Kita harus memasukkan terlebih dahulu yaitu SHP Provinsi Indonesianya. Dan jika sudah dimasukkan SHP provinsinya, kita juga bisa mengcopy paste terlebih dahulu desa yang telah kita gunakan untuk penggunaan lahan. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke proses layouting kan. Nah, bisa kita lihat di sini proses layouting. Sini sudah jadi, dikarenakan kemarin tuh ada kendala, jadi harus di-record kembali. Jadi di sini tuh caranya, pertama-tama kita bisa membuat garis bantu terlebih dahulu. Garis bantu ini yang ada di atas ini, yang ada di penggaris, yang ada penggaris di atas ini. Sini itu bertujuan untuk membantu kita nanti itu dalam membuat margin ya. Jadi sesuai margin yang ada di video, kita di sini tuh yang atas tuh 1 cm, yang kiri 2 cm, bawah 2 cm, kanan 1 cm. Oke. Nah, selanjutnya setelah membuat garis bantu seperti itu, lalu kita juga bisa menambahkan ke kanan itu sebanyak 1 cm, menambahkan lagi ke kanan yang sebelah kanan juga 1 cm. Jadi setiap garis itu ditambahkan 1 cm untuk menambah untuk peta kita diletakkan di mana. Nah, setelah 1 cm kita membuat juga garis di bagian tengah. Sini kita buat di garis bagian tengah, ini fungsinya agar bisa membuat lebih rapi dalam peletakan gambar nanti. Dan untuk garis yang tengah ini nanti dikasih lebih ditambah lagi garis bantu 0,5 untuk membantu peletakan kotak untuk legenda. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung saja untuk membuat grid. Nah, di sini cara bagaimana membuat gridnya, yaitu kita tinggal klik kanan saja di sini pada gambar petanya. Setelah klik kanan kita bisa properties. Nah, di sini kan sudah ada misuk gridnya. Ini kita bisa menambahkan properties. Kita kalau ingin menambahkan grid baru, misalnya kita harus new grid. Dan kita tambah di sini grid 3 ya. Next. Kita pilih yang tick selalu diubah dengan warna merah. Maksud, oke. Next. 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 Nah, nanti yang grid ini bisa kita properties. Jadi kita ubah. Properties, ini ada intervalnya. Intervalnya kita bisa sesuaikan saja interval berapa yang ingin kita gunakan. Selanjutnya untuk labelsnya kita checklist semua dan bisa fontnya itu bisa diganti menjadi Times New Roman. Selanjutnya ada access, ini juga bisa di checklist semuanya. Oke, jika sudah selesai maka tinggal diklik apply saja. Karena di sini sudah, ini bisa di reboot saja. Oke, jika sudah membuat grid, di sini kita bisa membuat kotakan terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat kotakannya? Sini kita tinggal klik saja di bagian sini, di bagian drawing, lalu kita pilih rectangle. Nah, nanti setelah diklik, kita langsung bentuk saja kotakannya sesuai dengan garis bantu yang telah kita buat. Nanti maka akan jadi seperti ini.
maka akan jadi seperti gambar yang sudah ada di layout view ini. Nah, nanti tinggal dibuat saja garisnya. Lalu bisa langsung saja dibuat juga untuk untuk kotakan yang ada di sini. Sama tinggal klik di drawing itu ada rectangle, lalu diklik saja. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke penambahan logo. Di sini kan ada logo. Bagaimana cara menambahkan logo di sini? Oh ya, sebelum logo di sini kita bisa menambahkan teks terlebih dahulu yaitu MT dan MU. MT di sini untuk bagian X dan MU itu untuk bagian Y. Caranya bagaimana? Cara menambahkan MT dan MX. Di sini itu caranya tinggal kita teks saja. Kita klik teks. Lalu nanti tinggal diklik saja. Nah, nanti itu akan ada muncul kotakan. Lalu kita tinggal klik MT. Lalu untuk merubahnya kita bisa klik 2 kali seperti tadi. Lalu kita bisa change simbol. Ini kita bisa ubah Times New Roman menjadi 10. Oke. Selanjutnya untuk MU di sini agar mempermudah kita bisa copy paste saja dari MT sini. Copy paste lalu kita tinggal pindahkan MU di bagian sini dan untuk memutarnya di sini tuh bisa dengan cara pilih yang rotate or flip. Nah, di sini tinggal di rotate left saja agar seperti ini tampilannya. Nah, jika sudah maka di bagian peta sini itu sudah selesai. Sudah menambahkan grid, sudah menambahkan kotakan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan logo UPN. Nah, logo UPN itu bagaimana cara menambahkannya? Di sini kita tinggal klik insert, lalu kita pilih picture. Nah, di sini kita bisa menambahkan file PNG yang sudah di-share oleh asisten. Kenapa harus file PNG? Karena supaya backgroundnya putih atau tidak ada background. Karena kalau JPG itu biasanya backgroundnya hitam. Tinggal diklik saja, lalu diklik open, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Misalkan mau digeser ke atas juga bisa, misalkan kalau agak kurang tengah juga bisa, seperti itu. Nah, di sini untuk menambahkan tulisan itu bagaimana caranya? Di sini untuk menambahkan tulisan tentunya sama seperti MT dan MU tadi, kita tinggal klik saja teks, dan tinggal klik teks, tinggal kita gitu, nah maka akan muncul tampilan seperti itu kan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ketik saja teks apa yang bakal kita buat. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengubahnya sama, kita bisa klik 2 kali. Di sini kan sudah ada jurusan teknik lingkungan. Sini kita bisa ubah change simbol menjadi Times New Roman dan 12. Dan bisa kita bold juga. Lalu kita bisa klik OK. Dan OK. Itu maka akan muncul tampilannya. Selanjutnya, untuk menambahkan garis pembatas di sini. Menambahkan garis pembatas itu bagaimana caranya? Di sini untuk menambahkan garis pembatas, kita klik di bagian sini. Nah, di sini kita bisa nambahkan line. Nah, rectangle kan tadi untuk kotakan, dan di sini kalau untuk membuat garis kita tinggal klik saja line. Maka kita tinggal menambahkan garis saja. Nanti tinggal diklik 2 kali. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan kembali teks, di mana di sini untuk peta penggunaan, untuk judul petanya, dan untuk keterangan daerahnya. Di sini tinggal tambahkan saja teks, lalu kita tinggal isi saja keterangannya seperti langkah yang di awal. Peta penggunaan lahan, Kelurahan Gedung Putri, Kecamatan Gedung Putri, Kota Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kita bisa menambahkan kembali garis pembatas. Caranya sama, tinggal klik line saja. Misalkan seperti ini ya, kita buat lagi. Contohnya seperti ini, kita buat di sini. Lalu kita klik sini. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa klik 2 kali. Kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, maka sudah selesai garisnya. Sudah tampil juga garisnya. Oke. Nah, jika sudah selesai, itu kita bisa lanjut ke skala. Di sini kan kita harus menambahkan skala ya. Nah, di sini harus membuat logo dulu seperti ini. Caranya itu bagaimana? Caranya kita tinggal klik saja insert di sini.
Lalu kita pilih yang North Row. Lalu tinggal pilih yang Extreme North 3 di sini. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini kan. Nah, kan di sini N ya tulisannya. Nah, caranya biar jadi U, kita tinggal tambahkan saja teks. Misalkan ya, kita buat seperti ini ya. Kita buat teks di sini. Kita buat misalkan ukuran. Oke, kita buat di sini teks yang menjadi U. Oke. Yang setelah selesai, kita bisa ubah U-nya menjadi Times New Roman. Misalnya. Times New Roman. Kita di bold saja. Lalu oke. Apply. Oke. Sini kita tinggal tambahkan saja. Kita zoom saja ya, agar bisa di misalkan di sini kita menggunakan font size, berarti font size-nya kita harus besarkan terlebih dahulu. Dengan 10, kita bisa pakai 12 misalnya. Apply. Nah, sini kan berarti harus ada ditampilkan background-nya. Kita edit simbol, di sini kita bisa sekali dengan menambahkan max. Oke, misalkan oke, apply, oke. Nah, jika dirasa kurang besar, kita tinggal tambahkan saja. Kita besarkan 14, ini oke. Apply, oke. Nah, jika sudah tertutup seperti itu, nanti kita bisa langsung simpan saja. Jika sudah tertutup, kita bisa langsung simpan, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Kita bisa dilihat dulu ya, karena di sini sudah tersedia. Nah, selanjutnya di sini untuk menambahkan skala dari peta tersebut. Cara menambahkan skala di sini bagaimana? Jadi di sini tuh bukan hanya menambahkan teks saja, tetapi ada caranya juga. Ini kita tinggal klik insert, lalu kita pilih yang scale text. Nah, di sini scale text kita pilih yang absolute scale. Lalu kita tinggal OK saja, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ubah properties. Scale text sebentar. Selanjutnya kita klik kanan properties. Sini kita tinggal ubah saja yang relatif ini menjadi absolute ya, maka akan muncul tampilan seperti itu. Itu banding 20, kita misalkan apply oke. Nah, kita bisa letakkan kan di sini misalkan ya. Kita letakkan di sini. Nah, setelah diletakkan itu kita bisa menambahkan teks. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, teks lalu kita beri tulisan skala. Oke. Jika sudah selesai, berarti kita tinggal menambahkan di sini skala barnya. Skala bar juga sama caranya. Kita klik insert. Kalau tadi kan skala teks, berarti di sini tinggal kita tambahkan yang skala bar. Nah, skala bar di sini kita pilih yang alternatif skala bar 2. Oke. Jadi ini kita properti saja terlebih dahulu. Kalau nggak kita oke dulu aja kan. Nah, ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau dirasa di sini masih salah karena habis 0 di sini langsung 0,175 karena skalanya 1/20.000, berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Number of divisionnya bisa kita buat menjadi 5, misal 0 misalkan ya. 0, sedangkan number of divisionnya 5. Sini kita bisa ubah menjadi adjust width. Nah, untuk divisionnya di sini menjadi kilometer. Kita cari kilometer. Nah, oke, di sini kita ubah menjadi 0,2. Oke. Lalu kita bisa nambah. Sini ubah juga menjadi Times New Roman ya, bisa diubah. Nah, setelah itu juga sudah kita bisa klik OK saja. Nah, maka akan sama tampilannya seperti ini. Sini kalau kilometernya terlalu panjang, kita juga bisa ubah. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa ubah di bagian ini. Labelnya bisa ubah menjadi KM. Oke. Nah, maka akan seperti ini tampilannya ya. Nah, jika sudah, bisa kita lanjut ke selanjutnya, di mana di sini untuk
Pemberian nama penyusun petanya, caranya bagaimana? Di sini kita tinggal beri pembatas terlebih dahulu ya, tentunya dengan line tadi yang ada di sini. Selanjutnya kita berikan teks. Teks bisa kita lihat di sini, tinggal menambahkan saja tulisannya. Disusun oleh Anugrah Gusti Ramdhani 11421008945. Nah, nanti Times New Roman 12. Caranya bagaimana? Kita change simbol sama ya pokoknya caranya. Kita oke saja. Nah, di sini keterangan kita memberikan terlebih dahulu teks keterangan sebelumnya kita beri pembatas di atasnya, habis itu teks lalu ditulis keterangan. Nah, di sini kan menambahkan, sini ada menambahkan apa namanya, eh legenda. Nah, di sini cara menambahkan legendanya bagaimana? Sini cara menambahkan legendanya. Kita bisa klik legend di sini. Kita pilih yang administrasi. Kita next. Langsung kita ubah misalkan di sini kita mau Times New Roman ya. Times New Roman. Lalu misalkan font size-nya 12. Oke. Di sini nggak usah di bold. Lalu next. 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 Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita itu bisa menyesuaikan keterangan mana saja yang bakal kita bawa atau dengan mana saja yang bakal kita pakai. Di sini cara menghapusnya bagian tidak tergunakan itu kita bisa ungroup terlebih dahulu. Kita bisa ungroup, caranya klik kanan nanti tinggal klik ungroup di sini. Nah, di sini kan sudah ada ya. Nah, kita bisa pilih saja. Jadi itu tinggal di ungroup saja, disesuaikan. Maka nanti jadinya akan seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya kan tadi sudah ditambahkan legenda, dan legenda itu di situ kontur kan masih garis biasa seperti itu ya, masih garis orange sesuai dengan yang ada di sini kan. Nah, di sini tuh cara menambahkan ini tuh kita bisa melakukannya secara freehand, yaitu dengan cara membuat jalan seperti bagaimana. Tinggal kita gambar saja, setelah itu kita ubah warnanya, lalu kita bisa menambahkan teks untuk keterangannya. Selanjutnya untuk sungai juga sama seperti itu, tinggal kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, selanjutnya jika sudah di-ungroup kan tadi sudah di-ungroup, lalu membuat untuk kontur, untuk membuat untuk sungai, selanjutnya kita bisa memberi lagi pembatas garis dengan cara memberikan line tadi. Lalu kita bisa menambahkan teks, di mana di sini kita teks untuk sumber. Kita beri sumber, lalu di sini peta RBI lembar Magetan skala 1:25.000. Nah, selanjutnya di sini tuh ada sistem koordinat peta. Nah, kita juga bisa menambahkannya dengan teks untuk pembatas seperti biasa yang menggunakan line. Di sini menggunakan teks. Lalu kita tinggal tulis saja proyeksinya menggunakan transfer spectator. Selanjutnya untuk sistem grid dan datumnya. Nah, selanjutnya setelah sistem koordinat peta sudah, itu kita bisa menambahkan inset. Untuk garis pembatasnya sama kita beri line. Nah, di sini inset tuh nanti tuh bakal ada tampilan gambar biasa, belum ada garis-garis lainnya seperti ini, grid-gridnya. Nah, cara menambahkan gridnya itu bagaimana? Kita bisa ke properties, kita klik dulu petanya ya. Kita klik dulu petanya di sini. Nah, jika sudah terklik petanya, kita bisa klik properties. Seperti biasa untuk penambahan grid tuh kita tinggal new grid. Misalkan kita new grid ya. Ini new grid, measure grid, bisa kita next. Kita pilih tick, selalu diubah menjadi warna merah. Sini colornya. Oh, halo, mungkin sini sedikit terkendala oleh jaringan. Kita bisa share saja. Nah, sini tadi sudah sampai di bagian
memberikan grid. Sini tinggal ubah warna merah. Tadi karena terkena jaringan, jadi mohon maaf Bang, terputus. Habis itu bisa kita next saja. Kita bisa next lagi. Next, next. Nah, maka akan muncul seperti ini kan. Kita rumus dulu misalkan ya. Dan nanti itu sama tampilannya kan seperti ini. Kita bisa klik yang itu, lalu kita properties untuk label, bisa kita ubah menjadi Times New Roman lalu 8. Ini sistemnya, intervalnya bisa kita ubah juga intervalnya sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan interval yang ada di sini. Habis itu kita bisa additional properties ya, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita ubah sini menjadi Times New Roman. Oke, Assalamualaikum, tes. Mohon maaf Bang, sini jaringannya lagi sangat-sangat buruk Bang. Jadi kayaknya videonya bakal agak terputus-putus. Kalau cek, kita bisa lanjut saja ke screen. Nah, sini bisa kita ubah misalkan menjadi 0 dan number formatnya. Sini kita bisa ubah decimal place. Nah, setelah itu kita bisa X saja. Nah, habis itu kita tinggal klik apply, maka akan muncul tampilan. Oke, sebelumnya mohon maaf Bang karena tadi jaringannya jelek, jadi saya harus record ulang. Jadi nanti videonya akan digabung. Jadi tadi sudah sampai di inset. Nah, jika insetnya seperti ini, maka kita bisa, sini kan daerahnya masih belum jelas, terlalu jelas juga ya. Kita bisa agak fix zoom in sini ya. Bagian, nah sini kalau tinggal mau digeser-geser kan tinggal digeser-geser saja seperti ini. Oke, nah misalkan lalu kita zoom in lagi ya. Zoom out misalkan, zoom out lagi. Lalu kita geser-geser agar pas. Nah, itu. Nah, di sini kan sudah pas seperti ini. Nah, selanjutnya tuh kita harus menambahkan di sini tuh ada daerah penelitian ya, Bang. Di situ kita tinggal tambahkan call out. Jadi tinggal diklik saja. Maka nanti itu akan tinggal menentukan arahnya. Kita beri nama daerah penelitian dan itu. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan kotakan yang di luar di sini. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita tinggal menambahkan rectangle. Kita drawing di sini, tambahkan rectangle. Jadi tinggal kita buat kotak. Nah, mungkin sudah selesai untuk yang artis ini tutorialnya. Nah, maka nanti itu akan menjadi tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, dalam pembuatan legenda juga kita bisa menambahkan garis bantu lagi ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar lebih rapih dalam rangkai legendanya. Nah, selanjutnya kita akan ke tutorial routing di QGIS. Nah, oke, selanjutnya untuk QGIS di sini kita tuh bisa membuka terlebih dahulu pada cara 7, level acara 7. Nah, nanti itu kita tuh tinggal kita klik layout manager. Nah, kita kalau mau buat tinggal create. Kalau di sini kan sudah dibuat contohnya seperti ini. Ini sudah dikonsulkan juga kepada Bang Aan. Nah, di sini kan sudah terbuat ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya kita mengubah kertasnya terlebih dahulu. Di sini kan ada page properties. Nah, page properties diubah menjadi landscape.
ya orientationnya landscape. Size menjadi A3 jika sudah nanti bakal langsung terubah. Nah, selanjutnya kalau di APIS kan kita memberikan garis bantunya langsung di sini ya. Nah, tapi jika di QGIS sini kita juga bisa menambahkannya di bagian grid sini. Untuk horizontalnya kita bisa tambahkan di sini ada 1 cm, 2 cm, 26,7 cm, 27,7 cm. Nah, selanjutnya untuk yang vertikal, sini kita bisa menambahkan 2 cm, 3 cm, 2,6 cm, 2,7 cm, dan 4,1 cm. Maka nanti akan muncul garis putus-putus merah seperti ini. Nah, selanjutnya kita di sini bisa menambahkan eh, apa namanya, edge shape, di mana kita klik saja add rectangle. Nanti tinggal kita tarik kotakannya untuk membuat kotakan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa membuat kotakan juga di bagian untuk membuat legenda. Ini bisa kita lihat juga kan, itu terbuat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membuat grid. Nah, caranya bagaimana untuk membuat grid? Dan itu kita bisa menambahkan pada bagian itu kita bisa menambahkannya di sini ke map 2. Kita klik saja map 2 tuh. Berarti map yang ada di sini ya, yang awal sini. Karena seharusnya sih itu map 1, tapi karena setelah pembuatan inset itu tuh berubah menjadi map 2. Jadi gitu Bang, nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah namanya menjadi map 2. Nah, selanjutnya sini tuh untuk mengubahnya, untuk menambahkan grid, tadi kan sudah diklik map. Ini bagian map 2, akan kita ulangi lagi ya. Kita klik saja petanya. Skalanya bisa disesuaikan di sini saya menggunakan skala 20.000, 1 banding 20.000. Bisa kita lanjut ke bawah. Kita bisa sesuaikan lagi TM-nya dengan properties ini. Dan ini untuk menambahkan grid di sini untuk kita tinggal plus, lalu nanti bisa kita klik grid 1, modify grid. Nah, di sini kita ubah menjadi cross, ininya cross. Kita ubah juga ininya menjadi koordinat punya kita, koordinat peta kita, peta yang kita gunakan maksudnya. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa menggunakan itu map unit ya. Map unit dan intervalnya juga disesuaikan saja dengan keinginan kita yang lebih cocok. Ini kan ada banyak ya, lumayan banyak, jadi kita sesuaikan saja. Nah, untuk line style kita ubah tentunya menjadi warna merah. Oke. Selanjutnya untuk draw koordinat, tadinya itu ini tuh belum di checklist, jadi draw koordinatnya di checklist. Di sini pilih decimal with suffix, karena kalau decimal dong nanti akan muncul angka saja. Kalau decimal with suffix itu ada north dan east-nya. Jadi soal A ini ya, kita ubah menjadi vertical descending ya. Tapi jika ingin vertical ascending juga bisa. Nah, tapi akan ngadepnya ke sini. Dia vertical ascending ya. Selanjutnya soal ini sudah sesuai, fontnya juga kita bisa ubah sini. Fontnya kita sesuaikan menggunakan font apa. Kita akan menggunakan Times New Roman. Ini akan 12 ya. 10. Kita bisa klik OK. Nah, akan lebih muncul kan angka-angkanya. Nah, tentunya setelah pembuatan grid bisa kita lanjut saja ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya tentunya di sini kita harus menambahkan logo UPN. Bagaimana cara menambahkan logo UPN? Di sini tuh kita tinggal klik saja di bagian Add New Pictures. Maka nanti itu diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal beri kotakan akan di mana. Lalu kita klik yang image source ini. Lalu kita tinggal pilih saja
Kita tinggal pilih saja logo UPN mana yang akan kita gunakan. Kita klik yang itu misalkan ya. Nah, jika sudah, maka nanti itu tinggal kita atur saja apa seberapa besar dan simpan di mana. Habis itu kita bisa menambahkan teks nih. Nah, cara menambahkan teks itu bagaimana? Kita tinggal klik saja di sini ada add new label. Jadi kita bisa klik saja. Nah, nanti kita tinggal masukkan teksnya di sini. Oke, karena di sini sudah ada. Kita tidak usah, misalkan sini. Kita tinggal masukkan saja. Lalu untuk mengubah font, kita di sini bisa klik saja fontnya. Times New Roman bold 12. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh untuk memberikan garis pembatasnya. Di sini tuh kita bisa menambahkan dengan cara add note item. Lalu kita pilih yang add polyline. Nah, di sini tuh lebih enak jika dibandingkan artis karena sudah ada cara membataskannya sendiri. Misalkan seperti ini ya. Tinggal kita klik saja, lalu nanti selesai. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan teks lagi, caranya sama. Kita peta penggunaan lahan, kota Tasikmalaya. Ini kita type Roman bold 12, lalu kita oke. Nah, di sini untuk menambahkan skalanya. Menambahkan skala di sini kita bisa klik yang add new note raw layout. Sekarang kita gambar di sini ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti itu kan. Tinggal kita sesuaikan saja ukurannya bagaimana. Setelah itu kita bisa menambahkan keterangan U-nya bagaimana. Sini U-nya juga menggunakan teks, jadi kita tinggal teks saja. Lalu kita bisa ubah fontnya. Setelah itu untuk di sini ada skalanya. Untuk skalanya di sini tuh kita bisa menambahkannya dengan cara sini kita add scale bar to layout. Nah, ini kita tinggal klik saja sekarang kita menambahkan di sini skalanya. Nah, kita tuh bisa mengubah menjadi numeric. Numeric. Nah, maka akan muncul 1:20.000. Untuk itunya pun untuk skala barnya kita bisa tambahkan di sini lebih besarnya seperti ini. Nah, di sini tuh single box, kita beri single box, lalu display sudah sesuai, lalu kita beri sini tuh ada di bagian rendering variables. Nah, ini sudah ada not 2. Oke, jadi sudah not 1 ya. Oke, terjadi crash. Oke bang, sini bisa terjadi crash ya bang. Oke, di sini kan tadi sudah sampai ke Skalbar karena Cubisnya tadi nge-crash ya bang, jadi ada sedikit kendala. Nah, untuk single box, selalu di sini Skalbar unitnya bisa kita ubah menjadi kilometer. Lalu di sini label for unitnya menjadi km. Nah, untuk segmennya left-nya di sini 0, right-nya di sini tuh 5, dan untuk fixed-nya di sini tuh kita bisa menggunakan fixed width agar kita bisa menyesuaikan sendiri. Jadi skalanya nanti itu betul ya. Caranya bagaimana? Sini kita kan kalau 1:20.000, berarti habis 0 itu ada 0,2. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja di sini di 0,2, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita cek ya. Sini kalau 0,1, dia akan munculnya 0,01 setelahnya, tapi jika 0,2 maka akan muncul tampilan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk font dan colornya bisa kita sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan lagi garis dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan cara add polygon, add polyline. Lalu kita bisa menambahkan teks kembali di sini untuk disusun oleh fontnya kita bisa sesuaikan teks Roman bold dan 12. Selanjutnya sini ada nama, kita bisa beri lagi fontnya juga kita sesuaikan. Selanjutnya di sini ada garis pembatas lagi, lalu kita bisa menambahkan keterangan.
keterangan, tinggal tulis saja keterangan dengan menambahkan teks pada sini, add a new label. Nah, selanjutnya di sini itu untuk keterangan. Nah, keterangan yang ada di VB sini cukup berbeda. Caranya kita tinggal add a new apa di sini namanya? Add a new legend to the layout. Nah, kita tinggal bikin kotakan saja. Nah, nanti itu akan muncul tampilannya seperti ini. Tuh, oke. Sepertinya ide ada error ya. Bang, jadi kita lanjut saja. Tadi itu sudah sampai kepada keterangan untuk membuat agenda. Karena tadi terdapat crash, maka harus di close terlebih dahulu. Nah, tadi itu sudah disampaikan, agenda itu tinggal kita klik saja, maka nanti itu akan muncul tampilan banyak agenda apa saja yang kita gunakan di sini, di peta kita. Nah, nanti itu akan muncul banyak, seperti yang ada pada tampilan bawah. Dan auto update-nya tuh nanti kita unchecklist ya. Auto update-nya kita unchecklist. Lalu untuk keterangannya di sini kan udah banyak ya. Nah, kita tuh bisa memilih yang mana saja yang bakal kita gunakan. Nah, misalkan jika ada yang tidak digunakan, jadi tinggal diklik saja, lalu kita tinggal klik ada logo minus di sini. Nah, kita klik saja, maka nanti akan terhapus. Oke. Nah, selanjutnya untuk sungai yang lain. Ini tuh diurutkan sesuai update. Jadi ada jalan arteri, kontur sungai. Nah, habis itu ada ladang, ada pemukiman. Nah, selanjutnya kan di sini konturnya, logonya berbeda ya. Nah, caranya itu bagaimana? Jika bisa kita lihat di sini tuh kita bisa mengakalinya dengan cara sini kan logonya hanya garis saja seperti ini ya. Nah, untuk garis konturnya itu kita bisa buat menggunakan add polyline. Jadi nanti itu tinggal dibentuk saja, membentuk kontur, lalu kita bisa menambahkan teks dengan ditambahkan background di belakangnya. Lalu kita bisa menggesernya ke bagian kontur tadi. Maka akan tampilan seperti itu kontur. Nah, selanjutnya di sini tuh ada sumber, kita bisa menambahkannya juga dengan teks. Lalu kita bisa memberikan garis pembatas. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan inset. Nah, di sini tuh caranya bagaimana? Caranya kita tuh tinggal menambahkan, kita lock terlebih dahulu ya, di lock tuh yang map 2 sebelumnya, yang map sini. Sini kita bisa di lock saja, maka tidak akan terubah. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke tampilan QGIS. Nah, kita bisa kembali ke tampilan QGIS di sini. Nah, kita kembali ke tampilan QGIS, lalu jika sudah kembali ke tampilan QGIS, kita bisa menambahkan data di bagian saya bisa menambahkan SHP kabupaten ya, di mana SHP kabupaten itu kita bisa masukkan di situ melalui add layer di sini, lalu kita masukkan add vector layer. Nanti tinggal masukkan saja data Indonesia kabupatennya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa memberikan simbologi dan labeling. Nah, di sini kita tinggal label, lalu pilih kabupaten, di apply, maka akan muncul nama-namanya. Selanjutnya untuk simbologi, di sini kita mengubah simbolnya menjadi warna putih. Kecuali kita pilih kota bagian mana, lokasi kita berikan warna pembeda. Misalkan di sini saya kota Tasikmalaya, kita ubah warnanya menjadi warna hijau untuk agar menjadi pembeda. Ya, sudah kita bisa X, lalu nanti kita bisa muncul ke tampilan layoutnya. Maka nanti itu tampilannya akan seperti ini, bisa disesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini tuh kita bisa menambahkan grid. Cara menambahkan gridnya bagaimana? Ini tuh kita bisa, nah sini kan sudah terklik bagian grid atau bagian inset. Kita tinggal seperti biasa menambahkan grid itu di bagian sini. Kita klik plus, lalu nanti akan muncul grid 1 seperti ini. Kita klik modify, cross, lalu CRS-nya kita sesuaikan, ininya map unit, dan intervalnya disesuaikan.
warnanya menjadi warna merah ya. Oke. Selanjutnya untuk draw coordinate checklist. Untuk ininya vertical standing. Di situ kita bisa ubah juga fontnya sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa diberi border agar ada garis hitamnya seperti ini ya. Oke. Nah, koordinat precisionnya juga 0. Koordinat precisionnya 0. Selanjutnya kita bisa lanjut ke pemberian kotakan, dimana di sini untuk memberikan kotakan sama kita tinggal klik saja di bagian shape di sini lalu add rectangle, kita bisa membuat kotakannya. Nah, jika sudah selesai, berarti sudah selesai saja tahapan pembuatan layout QGIS. Nanti tinggal kita bisa ekspor ke PDF. Cara ekspornya bagaimana? Gampang saja cara ekspornya, kita bisa klik layout di sini, lalu ekspor as PDF. Maka nanti akan muncul tampilan untuk men-save peta hasil layout kita, hasil layouting kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.